Hai lenga cantik dan tampan. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Lenga Channel. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Film yang akan kita review kali ini berjudul Taken. Film ini dirilis pada tahun 2008 tentang seorang ayah dan mantan agen CIA Bryan Mills yang diperankan oleh Liam Neeson. Ia juga ingin menebus waktu yang terbuang di masa lalu bersama putrinya Kim yang diperankan oleh Maggie Grace dan mantan istrinya Lenny yang diperankan oleh Famke Janssen. Aksi pengorbanan Liam Neeson di film ini sangat memukau, menegangkan, dan anjay guranjay. Tanpa berlama-lama langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Adegan diawali oleh Bryan yang sedang mengingat ulang tahun putrinya Kim saat berusia 5 tahun. Lalu, ia terlihat mengunjungi sebuah toko untuk membeli alat karaoke. Rupanya, alat karaoke tersebut dibeli sebagai hadiah untuk anaknya Kim yang sedang berulang tahun. Bryan pun menuju rumah di mana Kim tinggal bersama ibunya Lenny dan ayah tirinya yang bernama Stuart. Bryan memiliki 3 orang sahabat karib yang bersama-sama bekerja sebagai agen pengawal khusus, namun mereka kini telah pensiun. Suatu hari salah satu teman Bryan yang bernama Sam menawarkan pekerjaan mengawal seorang penyanyi terkenal di sebuah konser. Bryan menerima tawaran tersebut karena bayarannya cukup menggiurkan. Konser pun tiba. Bryan melaksanakan tugasnya sebagai pengawal penyanyi tersebut. Saat sedang istirahat, Bryan menerima telepon dari Kim yang mengajaknya makan siang esok hari. Saat konser berakhir, terjadi sebuah insiden di mana pagar penonton terbuka dan seluruh penonton memaksa masuk hingga Bryan harus mendampingi dan menyelamatkan sang penyanyi. Di sini, kita bisa melihat skill dan kemampuan Bryan yang melumpuhkan seseorang yang hampir menikam sang penyanyi. Sang penyanyi berterima kasih kepada Bryan. Sebelumnya, Bryan bercerita bahwa putrinya ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Karena merasa perlu membalas budi, penyanyi tersebut bersedia membantu putri Bryan untuk dilatih menjadi penyanyi profesional. Esok harinya, Bryan bertemu dengan Kim di sebuah kafe. Ternyata, alasan Kim mengajak Bryan bertemu hanyalah untuk meminta izin pergi berlibur ke Paris bersama sepupunya Amanda. Karena masih berumur 17 tahun, Kim perlu tanda tangan ayahnya untuk pergi ke luar negeri. Bryan yang mengetahui kehidupan di luar, tidak mengizinkan Kim pergi sendirian. Ia menawarkan akan ikut, namun Kim menolak. Kim tetap memaksa dan pergi meninggalkan Bryan dalam keadaan marah. Karena tidak ingin mengecewakan putrinya, Bryan akhirnya mengizinkan Kim pergi. Namun dengan catatan selama di Paris, Kim harus menelepon dirinya. Hari keberangkatan pun tiba. Kim diantar oleh Bryan menuju bandara. Di bandara, Amanda sudah menunggunya dan telah siap berangkat. Kim dan Amanda tiba di Paris dengan perasaan gembira. Mereka berdua bergantian untuk mengambil foto satu sama lain sambil menunggu sebuah taksi. Tiba-tiba seorang laki-laki datang menghampiri mereka untuk menawarkan bantuan mengambil foto mereka berdua. Dia bernama Peter. Peter juga menawarkan agar mereka naik taksi bersama-sama untuk mengirit ongkos karena taksi di Paris sangat mahal. Amanda dan Kim menyetujui ide tersebut. Akhirnya mereka tiba di apartemen milik Amanda. Peter menawarkan untuk datang ke sebuah pesta dan bersedia menjemput mereka. Amanda langsung menyetujuinya dan memberitahu Peter nomor kamarnya. Sesampainya di kamar, handphone Kim berbunyi dan ternyata itu dari ayahnya. Karena ruangan yang begitu berisik akibat lagu yang diputar Amanda, Kim menuju sisi bagian lain kamar untuk mengangkat telepon dari Bryan. Saat sedang bicara, tiba-tiba kejadian mengerikan pun terjadi. Kim melihat 2 orang masuk dan menangkap Amanda. Bryan yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan alat rekamannya untuk merekam kejadian tersebut. Karena ia yakin bahwa Kim juga akan tertangkap. Bryan menyuruh Kim untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Ia juga memberi instruksi kepada Kim untuk berteriak
tentang ciri-ciri penculik dan meminta Kim mendekatkan HP agar ia bisa mendengar langkah kaki mereka. Kim pun tertangkap. Detik-detik ia tertangkap, Kim berteriak tentang ciri-ciri penculik tersebut, yaitu memiliki kumis, tinggi 6 kaki, dan tato bulan bintang di tangan. Sang penculik yang melihat telepon Kim terhubung dengan seseorang langsung mengambil HP itu. Brian memperingati untuk melepaskan Kim, namun sang penculik menantangnya dan menghancurkan HP milik Kim. I will find you, and I will kill you. Good luck. Brian langsung menuju rumah Lenny dan Stuart. Ia memberitahu Lenny bahwa Kim diculik dan meminta Stuart untuk segera menyiapkan penerbangan pribadi ke Paris. Brian juga meminta tolong kepada salah satu sahabatnya yaitu Sam untuk melacak kejahatan penculikan melalui rekaman yang dikirimnya. Sam mengatakan bahwa ia telah menganalisa hasil rekaman penculikan Kim. Mereka adalah sindikat pelaku penculikan dan perdagangan perempuan yang telah lama dicari oleh polisi. Motifnya, para korban akan dibuat kecanduan narkoba lalu dijual sebagai pelacur. Sam juga mengatakan orang dengan ciri-ciri dan tato bulan bintang memiliki ketua bernama Marco. Mereka mengincar para remaja yang datang liburan tanpa pendampingan orang tuanya. Lenny yang mendengar hal tersebut hanya bisa menangis histeris dan meminta Brian untuk menyelamatkan putri mereka. Di pesawat, Brian terus mendengarkan rekaman suara penculik tersebut. Pencarian pertama dilakukan di apartemen milik Amanda di Paris. Brian menemukan seluruh barang Kim dan Amanda berantakan. Dengan skill dan kemampuannya, dia memeriksa seisi ruangan dan menemukan ponsel milik Kim yang telah hancur. Saat ia mengambil HP tersebut, ia menemukan memori ponsel yang masih berfungsi. Ia pun memeriksa semua foto-foto yang diambil Kim selama di Paris. Brian menemukan foto Kim dan Amanda yang mencurigakan. Di foto terdapat wajah seorang laki-laki yang terpantul dari kaca saat ia mengambil foto mereka. Itu adalah Peter, seorang warga lokal yang dijadikan umpan untuk mengetahui tempat para wanita menginap. Brian pun menuju bandara untuk mencari Peter. Brian menemukannya dan langsung menghajarnya agar ia membuka mulut tentang keberadaan putrinya. Namun Peter berhasil kabur dan tewas tertabrak mobil. Karena telah kehilangan petunjuk, Brian tidak memiliki pilihan dan memutuskan untuk menemui teman satu timnya dulu, yaitu Jean Claude yang bekerja di Departemen Kepolisian Paris. Jean berkata bahwa pelaku kejahatan tersebut berasal dari Albania yang sangat berbahaya hingga kepolisian pun sulit untuk menangkap mereka. Jean meminta Brian untuk sabar dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Namun, Brian mengatakan ia tidak punya banyak waktu. Karena merasa Brian akan membuat keributan di Paris, Jean mengutus seorang agen untuk membuntuti Brian. Berbekal informasi dari Jean-Claude, Brian pun mengunjungi tempat yang menjadi lokasi para penjahat di tempat perdagangan perempuan. Ia juga membayar seorang penerjemah bahasa Albania untuk mendapatkan informasi. Brian pun mendatangi salah satu wanita penghibur dan memancing keributan agar penjahat penjaga wanita malam tersebut menghampiri dirinya. Dan dengan cerdik, ia menempelkan sebuah alat perekam di kerah baju penjahat itu. Dari rekaman pembicaraan dan dengan dibantu sang penerjemah, Brian mengetahui sebuah markas, yaitu tempat konstruksi di mana mereka mengatakan di tempat itu ada barang dagangan yang baru saja tiba. Brian pun menuju ke sana. Setelah tiba, Brian menyamar sebagai salah satu pelanggan dan saat ia masuk, ia menemukan jaket milik Kim yang dikenakan oleh seorang wanita korban lainnya. Saat ingin membawa wanita itu pergi, tiba-tiba ia diserang oleh penjaga dan seketika terjadi pertempuran sengit. Sesampainya di hotel, Brian merawat gadis tersebut sampai pulih dan bisa berbicara. Di tempat lain, Jean-Claude menghubungi Brian karena ia mengetahui bahwa Brian telah berbuat onar dan menghancurkan tempat konstruksi. Jean-Claude meminta Brian untuk kembali ke Paris, namun Brian tidak akan pulang sebelum menemukan putrinya. Scene berganti di mana sang gadis yang telah dirawat Brian sadarkan diri.
Ia menceritakan semua kejadian bahwa ia juga adalah korban penculikan dan bertemu Kim di sebuah hotel bernama Paradise. Dengan cepat Brian menuju ke sana dan berpura-pura menjadi orang suruhan Jean-Claude. Ia bertemu dengan para penjahat yang ternyata mereka membayar iuran setiap bulannya kepada pihak kepolisian, sehingga bisnis mereka tetap aman. Brian pun menanyakan siapa di antara mereka yang bernama Marco. Dan suara salah satu dari mereka mengingatkan ia pada suara rekaman penculikan putrinya. Good luck. Good luck. Good luck. Brian pun langsung membunuh seluruh penjahat dan mencari putrinya. Ia mendobrak setiap kamar dan menemukan Amanda telah tewas akibat overdosis narkoba. Selanjutnya Brian pun menginterogasi Marco tentang di mana putrinya berada. Tadinya Marco menolak untuk menjawab, namun karena disiksa dan disetrum berkali-kali, akhirnya ia pun menyebutkan sebuah nama Saint Clair yang menjadi petunjuk terakhir. Brian pun meninggalkan Marco dan menyetrumnya hingga tewas. Scene berpindah di mana Brian mendatangi Jean-Claude untuk bertanya tentang Saint Clair. Namun, Jane malah menodongkan senjata yang rupanya telah dikosongkan oleh Brian sebelumnya. Brian juga menembak lengan istri Jane dan berjanji akan membunuhnya jika ia tidak mendapatkan informasi tentang Saint Clair. Setelah mengetahui wajah dan lokasi Saint Clair, Brian pun menuju ke sana. Saint Clair adalah pria yang sangat kaya raya dan mempunyai banyak koneksi. Brian menyamar sebagai salah satu tamu agar bisa masuk dan bertemu dengannya. Brian tiba di sebuah ruangan dan ternyata itu merupakan tempat pelelangan gadis-gadis. Saat wajah gadis-gadis itu diperlihatkan, Brian sangat terkejut melihat wajah putri kesayangannya Kim. Kemudian, Brian memaksa salah satu pelanggan untuk membelinya. Dan tiba-tiba, seketika ia dihajar oleh seseorang dari arah belakang hingga pingsan. Saat Brian sadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan Saint Clair sudah berada di hadapannya. Saint Clair mengatakan ini adalah urusan bisnis dan ia tidak bisa melepaskan Kim karena alasan pribadi. Saint Clair juga meminta anak buahnya untuk membunuh Brian. Tentu saja tidak mudah untuk membunuh Brian. Ia berhasil melawan balik dan menodongkan pistol ke arah Saint Clair sambil bertanya di mana putrinya. Setelah mendapatkan informasi, Brian menembak Saint Clair hingga tewas. Brian mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sebuah kapal seorang saudagar kaya yang telah membeli Kim. Kemudian dengan berani Brian melompat ke kapal tersebut dan membunuh semua orang yang terlibat hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan putrinya. I dare you to fix me. I'm crossing the line again. Beberapa hari kemudian, Kim diajak oleh Brian pergi ke sebuah rumah dan ternyata itu adalah rumah sang artis yang akan membantu Kim mewujudkan cita-citanya sebagai penyanyi terkenal. Dan film pun tamat. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? Oke, sekian dulu review film kita kali ini. Ending yang sangat membahagiakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Untuk itu, sebagai anak, kita harus selalu patuh pada apapun yang dikatakan orang tua kepada kita. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang menghargai dan membalas jasa orang tua kita. Kepada penonton lainnya, waktu landing sudah dekat. Terima kasih untuk kalian semua yang terus setia dan mendukung channel kita. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.